Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambe. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu dan amal, ilmu dan akhlak. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe dan setia menonton channel saya ini. Yuk ngopi dulu, ngobrol perihal Islam. Nah, kita santai saja ya, nggak usah terburu-buru dan nggak usah ngotot. Pasti kalian sedikit gagal fokus ini dengan batu-batu saya ini. Biarlah, penampilan bagi saya tidak penting. Yang penting isi di dalamnya. Harga sebuah botol tergantung isinya. Karena akhirnya ini banyak orang yang jadi pengemis tapi berpakaian raja. Wow, berpakaian keren, berpakaian kayak seolah-olah orang paling soleh sedunia. Tapi ujung-ujungnya ngemis. Ujung-ujungnya minta dibayar dakwahnya. Kalau dulu kan Nabi Muhammad itu dakwah, berusaha, dia usaha dagang, usahanya itu habis dipakai dakwah. Kalau sekarang dakwah dipakai usaha. Nah, kembali ke fokus tema bahwa ilmu dan akhlak, mana yang lebih utama? Itu yang ditanyakan dulu oleh Abu Bakar kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, lebih utama akhlak dibandingkan ilmu. Karena orang yang berakhlak sudah pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu berakhlak baik. Dan karena apa? Karena kalau dikatakan ilmu, pintar dan cerdas, iblis dan jin pun pintar dan cerdas. Tapi kalau akhlak, belum tentu iblis memiliki akhlak yang baik. Akhlak juga ada dua, akhlak jelek dan akhlak baik. Nah, ini artinya apa? Iblis itu juga berilmu. Contohnya apa? Iblis itu terbuat dari api. Lah kalau malam-malam hari gelap pakai api unggun, pakai lilin, ya, pakai obor. Obor kan juga mengeluarkan cahaya. Api juga bisa berfungsi sebagai cahaya. Artinya iblis juga berilmu. Iblis juga berilmu. Nah, apa itu iblis? Nafsu sama pikiran. Pikiran ini jin. Iblis itu nafsu. Nafsu ingin selalu merasa dirinya paling benar. Nafsu ingin merasa dirinya paling hebat. Dan selalu menjudge, selalu mengadili orang lain salah dan benar. Padahal kita bukan Tuhan. Kita adalah manusia. Jadi jangan posisikan diri kita sebagai Tuhan yang selalu menjudge salah dan benar orang lain. Ya. Nah, orang yang sebaliknya, orang yang berakhlak baik, sudah pasti dia didasari oleh ilmu-ilmu yang baik dan benar. Contohnya, seperti tentang din. Ketika dinnya itu diartikan sebagai jiwa, dan Islamnya itu adalah berserah diri, dinul Islam artinya jiwa yang berserah diri, maka ketika dia menemukan ayat inna dina indallahil Islam, sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri, maka akhlaknya akan baik dan benar. Tapi ketika dinnya diartikan agama dan Islamnya diartikan selamat, artinya sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Munculnya apa? Ego. Munculnya apa? Nafsu. Munculnya apa? Iblis. Merasa dirinya paling benar. Merasa agamanya yang paling benar. Akhirnya Tuhan dimonopoli oleh kelompoknya saja. Tuhan dimonopoli oleh agamanya saja. Padahal Tuhan itu milik siapa saja. Mau kamu nyebut Om, Tuhan, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada 1000 macam sebutan untuk Tuhan. Tapi apakah Tuhan itu sendiri punya sebutan?
Tidak, itu hanya sebutan manusia. Semua itu hanya sebutan kita dalam mengenalinya, dalam memahaminya, dalam mengetahuinya. Tahu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim cuma tahu, tapi kan nggak menyerap ke rasa, nggak menjadi akhlak. Sedangkan akhlak adanya di rasa, akhlak adanya di rasa, bukan di akal. Kalau akal cuma tahu, banyak orang yang tahu, tapi belum tentu kenal. Kayak gini, saya ngobrol sama, misalnya saya tahu nggak Muhammad Ali petinju itu, yang asalnya Cassius Clay. Oh tahu, saya suka nonton di TV, tapi kenal nggak sama dia? Ya, belum tentu kita kenal sama Les Pikal, kita kenal sama Muhammad Ali atau Cassius Clay. Tapi kita tahu kan Muhammad Ali, tapi Muhammad Ali belum tentu kenal sama kita, dan kita belum tentu kenal sama Muhammad Ali. Kayak misalnya Joko Widodo atau Prabowo, kita tahu kan Joko Widodo dan Prabowo, tapi kita kenal nggak sama mereka? Mereka belum tentu kenal sama kita juga nggak kenal sama mereka kan. Cuman tahu, tapi belum tentu kenal, nggak kenal dekat. Nah, dalam hal ini berarti banyak orang yang tahu Allah, tapi belum tentu dia kenal dekat dengan Allah. Makanya awaludin ma'rifatullah, mengenal din itu dengan mengenal diri. Mengenal din itu awal mengenal din harus dengan makrifat, mengenal Allah. Dan untuk mengenal Allah adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah diri kita. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Jadi gimana caranya? Kenali diri. Berguru ke siapa? Bergurulah kepada rasa. Dengan cara apa? Berserah diri kepada Allah. Tapi berserah diri juga ada tekniknya, nggak asal. Karena di dalam diri kita ternyata ada dua hatir. Hatir ilham dan hatir was-was. Kalau hatir ilham memberi getaran, menggerakkan tubuh, mengucapkan lidah, sehingga menimbulkan rasa perasaan yang sangat dalam dan getarannya sangat halus. Juga getarannya sangat menenteramkan dan menenangkan jiwa dan mencerdaskan akal. Tapi kalau hatir was-was, datangnya dari ajaran, dari pemahaman, dari luar, menggetarkan tubuh tapi getarannya emosi. Saya yang paling benar, itu salah kamu pendapat seperti itu. Nah, itu hatir was-was, merasa dirinya paling benar. Itu punya ilmu tinggi, tapi dia tidak punya akhlak. Makanya untuk melihat orang, saya melihat sesuatu itu dari akhlaknya dulu. Jika dia ramah, berarti Islam ramah, benar ilmunya. Kalau dia marah-marah, berarti dia tidak benar ilmunya. Artinya ilmunya itu dari api, dari kemarahan. Seperti agama, itu ilmu dari mana? Ilmu dari Snoek Hagranya, dulu yang orang Belanda yang menghancurkan Islam di Indonesia sehingga terpecah belah. Akhirnya jadilah agama. Kenapa akhlaknya jadi buruk? Merasa dirinya paling benar, agamanya yang paling benar. Karena ilmunya. Makanya orang yang berakhlak udah pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu punya akhlak yang baik. Ini salah satu contoh kasus. Ada seseorang yang ketika saya bikin status di FB, ternyata anak kita itu nggak usah pintar-pintar lah katanya. Karena ternyata orang pintar cenderung korupsi. Saya jawab, maaf Bu, kalau seandainya dikatakan orang pintar cenderung korupsi, saya tidak setuju. Dan saya tidak, itu akan menjadikan kita tidak mau menyekolahkan anak kita supaya anak kita pintar. Untuk pintar itu perlu, karena ia sebagai wadah kayak baskom. Bagaimana Allah akan menurunkan air atau menurunkan kemurahannya, sedangkan kita tidak menyediakan wadahnya. Kalau kita cuma nyediain cangkir yang sedikit, kecil, itu pula yang akan kita dapat. Kalau kita nyediain baskom yang gede, maka banyak pula air yang kita dapat. Gitu. Istilahnya ada hujan gitu. Kita cuma nyediain air kecil. Artinya air wadah itu kan, pikiran itu wadah juga. Pikiran itu media juga untuk menuju berserah diri, tetap harus pakai ilmu dulu. Tapi kata saya ketika Ibu mengatakan bahwa kepintaran cenderung orang melakukan korupsi, melakukan ketidakjujuran. Menurut saya ini bukan kepintaran atau kecerdasan, tapi justru akhlak.
Moralitas yang menyebabkan itu. Orang yang cerdas, orang yang pintar, belum tentu dia memiliki moral yang baik. Maka ketika dia tidak memiliki moral yang baik, berarti kecerdasannya salah. Berarti kepintarannya yang salah. Jadi pinternya minterin orang. Maka dia akan kembali disebut bodoh, tetap aja jahil. Walaupun orang mungkin dia pengakuannya pintar. Banyak sekarang ini orang yang berpura-pura pintar. Padahal sesungguhnya dia orang bodoh. Kenapa? Akhlaknya tidak baik. Akhlaknya sering mencela. Dia banyak berkorupsi. Dia tuh tidak pintar sebetulnya. Walaupun sarjana, walaupun dia master, walaupun cum laude, walaupun misalnya dia seorang sekolah yang tinggi. Tapi tidak jaminan orang itu melakukan korupsi. Ketika dia melakukan korupsi, ketika dia berbohong, artinya berarti dia berilmu yang kurang baik. Kembali lagi, akhirnya bodoh. Walaupun mungkin orang menganggapnya dia pintar. Jadi bukan kecerdasan yang jadi patokan seseorang melakukan korupsi, tapi moralitas, tapi akhlak. Dan akhlak yang baik otomatis didukung oleh ilmu yang baik. Jadi untuk mengukur seseorang, lihat akhlaknya. Ketika Islam akhlaknya baik, ramah-ramah, berarti ilmunya benar. Ketika Islam mengatakan, agamaku yang paling benar, salah ilmunya. Menyimpang ilmunya, karena menimbulkan cahayanya api, cahayanya menimbulkan kemarahan. Berarti cahaya dari mana? Itu cahaya dari api. Karena api itu panas. Orang berbeda sedikit pendapatnya dianggap salah. Berarti cahaya yang dimilikinya dari api, bukan dari cahaya. Karena dari cahaya Allah, khatir ilham, itu menyejukkan dan menenangkan, tidak mencela, tidak menganggap dirinya benar. Jadi bukan kecerdasan yang cenderung melakukan korupsi dan kejahatan, tapi justru moralitas. Dan moralitas yang tidak baik itu menunjukkan bahwa ilmunya kurang benar. Makanya saya mengatakan Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, Indonesia ini tidak kekurangan orang cerdas, tapi Indonesia ini kekurangan orang-orang yang jujur. Bangsa kita ini kekurangan orang jujur, terus terang. Dan kita butuh orang-orang yang jujur. Banyak Indonesia ini orang pintar, tapi pada tidak jujur. Banyak orang Indonesia ini yang cerdas-cerdas, tapi ambisinya kekuasaan dan harta. Ambisinya cuma uang. Dulu Nabi Muhammad usaha dipakai dakwah, sekarang itu dakwah dipakai usaha. Makanya saya melihat orang yang berdakwah dipakai usaha, wah ini ahli kitab, bukan ulama. Kalau ulama itu adalah ahli ilmu, yang menyampaikan ilmu, dan dia tidak berpikir tentang kekuasaan dan uang. Kalau udah berpikir kekuasaan dan menguasai, itu udah ambisi, itu udah nafsu. Maka ilmu yang disampaikannya pun dari nafsu, dari api, dari iblis. Sehingga mencela, sehingga menuduh orang PKI, sehingga menuduh orang ini itu. Padahal sesungguhnya tuduhan semua itu akan kembali kepada dirinya. Maka disinilah pentingnya akhlak. Nabi Muhammad pernah menjelaskan, bahkan disampaikan kepada Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya, bahwa akhlak lebih penting daripada ilmu. Orang yang berilmu belum tentu dia memiliki akhlak yang baik. Tapi orang yang memiliki akhlak yang baik, udah pasti dia memiliki ilmu yang baik. Maka patokan untuk melihat seseorang itu akhlak, bukan ilmu. Nah, hal sepele saja tadi ketika saya bertemu dengan orang, terus menyampaikan sesuatu ilmu, kata dia, begini. Dari situ saya langsung diam. Karena apa? Orang ketika banyak berbicara, memuja ini, seolah-olah dirinya pintar, ada orang yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Orang yang dipenuhi dengan api dan kemarahan. Dia menganggap dirinya paling hebat, dia menganggap dirinya paling cerdas. Satu-satunya yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu tinggi adalah merunduk seperti padi. Bertemu dengan orang yang masih kayak ilalang, tinggi, maka merunduk. Memaklumi. Akhirnya kita diam. Melawan orang seperti itu diam. Diam itu emas. Kenapa? Karena tidak akan sambung, tidak akan nyambung. Jadi disitulah kita akan melihat kualitas seseorang dapat dilihat. Ketika dia lebih mengutamakan ilmu seolah-olah dirinya cerdas, itu masih bodoh. Tapi ketika dia bertemu dengan seseorang lebih mengutamakan senyum dan tutur sapa yang baik, berarti dia orang cerdas.
Karena apa? Kecerdasan tertinggi itu bukan ilmu, tapi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan adalah akhlak yang baik. Jadi orang pintar, orang cerdas belum tentu hebat. Yang hebat itu adalah bijaksana. Orang yang bijaksana udah pasti pintar dan cerdas. Walaupun tidak sekolah, walaupun tidak berpendidikan, walaupun tidak pintar dan tidak cerdas. Tapi orang yang bijaksana udah pasti dia adalah orang yang cerdas. Maka bijaksanalah dalam hidup. Maka jadilah orang yang berakhlak baik dan jujur. Itu adalah lebih hebat dari kecerdasan dan kepintaran. Karena banyak orang yang tidak berani untuk jujur dalam abad ini. Berani jujur itu hebat. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa membedakan antara ilmu dan akhlak. Maka utamakanlah akhlak dibanding ilmu. Karena kalau untuk berilmu, iblis pun lebih hebat. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.